Welcome back to Yusri Channel dalam segmen Yusri Edukasi. Hari ini kita akan membahas materi kelas 3 lintas minat ya. Kita akan membahas if clause, tapi if clause-nya dengan imperatif, can and should ya. Jadi if clause ini nama lainnya adalah conditional sentence atau kalimat bersyarat atau kalimat pengandaian. Oke, kita bahas lebih lanjut. Kita mulai dari pengertian if clause atau conditional sentence. Adalah kalimat pengandaian ya. Kalau kalian berandai-andai, seandainya aku jadi orang kaya, jika aku jadi orang kaya. Nah, kalimat seperti itu kalian harus menggunakan bentuk if clause. If clause sendiri ada 4 tipe, 4 jenis ya. Tipe 0 atau type 0 itu menyatakan suatu fakta yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian type 1 itu menyatakan kemungkinan yang bisa terjadi jika syaratnya terpenuhi. Type 2 adalah menyatakan hal yang sulit menjadi kenyataan, jadi kayak hanya berandai-andai saja. Type 3 itu menyatakan masa lalu yang situasinya berbeda dengan sekarang. Jadi type 3 ini kalau orang menyebutnya itu seperti penyesalan ya, karena ya masa lalu yang memang berbeda dengan masa sekarang. Nah, ini adalah pengertian dari if clause dan tipe-tipe if clause. Oke, kita mulai pada if clause with imperative dengan kalimat perintah. Gini ya, if clause itu terdiri dari 2 kalimat ya, 2 kalimat. Kalimat yang pertama namanya kalimat if clause yang ada kata if-nya diawali dengan if. Kalimat yang lain atau kalimat yang kedua namanya main clause. Kalau untuk if clause tipe 0 ini biasanya masih memakai simple present ya, kalimat yang simple. Coba kita lihat contohnya. If you are hungry, jika kamu lapar. Ada if-nya berarti ini adalah kalimat if clause-nya. Buy some food, ini adalah main clause-nya. Beli makan, ini adalah kalimat perintah. If you don't want to get wet, kalau atau jika kamu tidak ingin basah, get the umbrella, ambil payung. Kemudian contoh yang ketiga, if you go to Andy's house, jika kamu pergi ke rumah Andy, tell him to return my money, ini adalah main clause-nya. Katakan padanya untuk mengembalikan uangku. Untuk if clause dan main clause ini bisa kalian balik. Jadi main clause itu bisa di depan, kemudian kalimat yang ada if-nya itu kamu taruh di belakang boleh. Coba kita lihat contohnya. Buy some food if you are hungry. Itu saya balik ya. Kemudian contoh yang kedua itu saya ambilkan sendiri. You must study hard if you want to pass the test. Atau bisa kamu balik. If you want to pass the test, you must study hard. Di sini belum ada perubahan untuk tenses ya. Kita belum melihat atau belum belajar bagaimana cara membuat realnya. Tidak seperti tipe 2 dan tipe 3 besok. Tell Andy to return my money. Katakan pada Andy untuk mengembalikan uangku. If you go to his house. Jika kamu pergi ke rumahnya. Nah, bisa dibolak-balik sebenarnya ini. If clause yang ada if-nya itu bisa kamu taruh di depan, main clause di belakang, atau kamu balik. Main clause berada di depan, kemudian kalimat yang ada if-nya, kalimat if clause-nya berada di belakang. Jadi bisa kamu bolak-balik. Next is if clause with can ya, dengan modal can. Kita pelajari dulu can itu artinya mampu atau bisa ya. Atau bisa juga seperti permisi, meminta izin. Itu arti dari modal can. Kita gabungkan if clause ini dengan can. If clause-nya contohnya, if your father is snoring, you can wake him up. Jadi if clause-nya ini yang pertama saya taruh di depan ya. If your father is snoring, you can wake him up. Jika ayah kamu mengorok gitu, you can wake him up. Kamu dapat atau bisa membangunkannya.
If you don't have money, kalau kamu atau jika kamu tidak punya uang, you can borrow mine. Kamu bisa meminjam uangku. If Ryan win the contest, jika Ryan itu memenangkan kontesnya, you can give him a gift. Kamu dapat memberinya hadiah. Kamu bisa membalik, misalnya main clause-nya berada di depan ya. You can wake him up atau you can wake your father up if he is snoring. Kemudian contoh yang kedua, boleh kamu balik. You can borrow my money if you don't have some money. Nah, contohnya gitu. Atau contoh yang ketiga, you can give Ryan a gift if Ryan win the contest. Nah, itu contoh kalau membolak-balik main clause berada di depan, if clause berada di belakang. Dan ini adalah if clause ya, di mana main clause-nya itu menggunakan modal can yang artinya bisa atau mampu. Nah, untuk rumusnya sendiri kamu boleh melihat can di situ diikuti oleh verb 1 ya. Jadi if clause untuk materi kita hari ini masih mudah. Kenapa? Karena kita masih bertemu dengan verb 1. Kenapa verb 1? Ya karena kita pakai modal can diikuti oleh verb 1. Next adalah if clause with should ya. Modal should sendiri artinya seharusnya atau dia seperti nasihat atau suatu instruksi. Kita masih ketemu dengan if clause dan main clause karena conditional sentence atau if clause itu kan terdiri dari 2 kalimat. Contohnya, if you lend him some money, jika kamu meminjaminya uang, main clause-nya adalah you should remind him to return it. Kamu seharusnya mengingatkannya untuk mengembalikan. Jadi main clause-nya ini ada modal should ya. Kemudian bagian if clause-nya, if you don't go to school, jika kamu tidak pergi ke sekolah, you should call your teacher. Kamu seharusnya menelpon gurumu. If you want to get good score, jika kamu ingin mendapatkan nilai yang bagus, you should study hard. Kamu seharusnya belajar dengan rajin. Nah, if clause dan main clause ini seperti yang depan-depan tadi ya, bisa kalian pindah main clause-nya di depan, if clause-nya di belakang. Jadi, you should remind him to return it if you lend him some money. Atau you should call your teacher if you don't go to school. You should study hard if you want to get good score. Nah, main clause ini bisa di depan dan if clause-nya bisa dipindah ke belakang. Nah, ini adalah pelajaran kita hari ini tentang if clause yang diikuti oleh imperatif yang kemudian memakai can dan memakai modal should.